Salam sejahtera buat semua warga bangsa. Pada hari ini saya lihat dari pemberitaan ada kejadian yang menurut saya menimpa institusi kepolisian, sehingga ada rasa sedih juga karena sepertinya berturut-turut peristiwa-peristiwa yang mencoreng institusi kepolisian ini. Ya, beberapa waktu lalu kita sudah mendengarkan adanya penembakan terhadap sesama rekan anggota kepolisian, adanya pemerasan yang dilakukan pada saat konser DWP itu terhadap orang Malaysia, dan banyak lagi lah, ada permainan judi dan seterusnya. Jadi betul-betul kepolisian ini memang harus berbenah, harus betul-betul melakukan pengawasan dengan baik lah. Nah, ini kasus yang kami dengar adalah bermula dari adanya satu peristiwa yang diduga peristiwa pembunuhan terhadap dua orang wanita yang remaja berusia kurang lebih 16 tahun seperti itu. Nah, dalam kasus pembunuhan ini, yang diduga pembunuhan ini, kemudian oleh Polres Jakarta Selatan perkaranya itu tidak dinaikkan cukup lama, karena peristiwa itu terjadi kira-kira bulan April tahun 2024. Jadi sudah berjalan, ya kalau kita hitung sampai sekarang berarti sudah kurang lebih 8 bulan, bahkan 9 bulan seperti itu. Nah, kasus itu tidak naik, lalu kemudian terendus atau dicurigai oleh Kapolresnya bahwa ada permainan penyidik di sini, dan ini mengarah kepada Kasat Reskrimnya, yaitu Bapak AKBP Bintoro. Lalu kemudian AKBP Bintoro ini dicopot dari jabatannya, ditarik ke Polda. Nah, setelah AKBP Bintoro ini ditarik ke Polda, kemudian perkara ini akhirnya bergulir dan dikirimkanlah ke Jaksa P21 seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah pihak dari tersangka yang diduga ini adalah anak dari pengusaha bos dari laboratorium. Mereka sekarang menggugat AKBP Bintoro ini dan tiga rekannya lain yang polisi gitu ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena adanya PMH, perbuatan melawan hukum. Nah, apa perbuatan melawan hukumnya? Ya, mungkin ada janji-janji, dan memang kalau kita melihat jalannya perkara itu 9 bulan itu tidak naik perkaranya, ya bisa saja memang itulah komitmen mereka awalnya gitu ya. Lalu kemudian perkara itu bisa naik. Nah, di sanalah si tersangka ini keberatan karena ternyata tersangka dengan pengacaranya yang awal itu telah memberikan uang kepada AKBP Bintoro dan kawan-kawan. Meskipun sampai sekarang uang yang digelontorkan itu masih simpang siur ya. Kalau kita mendengarkan dari pengacara yang sekarang menggugat AKBP Bintoro dan kawan-kawan itu, uang yang sudah digelontorkan itu berkisar 17 miliar lebih gitu. Tetapi di dalam gugatan sendiri yang mereka buat, real yang mereka berikan tunai waktu itu 5 miliar, dan kemudian ada beberapa kali transfer, 3 kali transfer 1,6, seperti itulah. Tetapi berita-berita juga di awal kita mendengarkan sampai 20 miliar, dan itu perlu nanti diverifikasi tentunya lewat pemeriksaan Propam Polda. Nah, itu mungkin kita bisa tinggalkan, tetapi satu hal sekarang yang perlu menjadi keprihatinan kita ya seperti ini, bahwa kejahatan yang ada dalam kekuasaan itu selalu saja ada. Makanya kalau ada orang mengatakan ini ibarat gunung es,
kejahatan ini ibarat gunung es, iya, sangat benar. Jadi yang terlihat itu hanya sedikit, ibarat gunung es. Yang terlihat itu hanya sedikit, tetapi yang terjadi, yang ada sekarang ini, itu luar biasa banyak. Dan bukan hanya di kepolisian, ya, di institusi lain ini sedang terjadi. Kita bisa melihat sendiri, baru-baru ini peristiwa Pengadilan Negeri Surabaya, mantan seorang pejabat di Mahkamah Agung terlibat. Dan kalau kita mau cerita panjang lebar lagi tentang kejahatan-kejahatan mereka, memperjualbelikan kekuasaan dan jabatan mereka, itu benar sekali seperti yang dikatakan oleh kebanyakan masyarakat kita sekarang ini, bahwa kejahatan itu ibarat gunung es. Hanya kelihatannya yang muncul itu yang sedikit saja, tapi faktanya itu banyak terjadi sampai saat ini. Nah, sekarang yang terjadi di kepolisian, berulang lagi, terjadi lagi, tercoreng lagi institusi kepolisian. Sampai ada dulu kita mendengar, kalau mau membersihkan korupsi di Indonesia, sebaiknya dihabisi satu generasi. Walaupun statement itu kedengarannya ekstrim gitu ya, tapi mungkin ini sebagai sebuah ungkapan tentang kegalauan, keprihatinan, dan seperti tidak ada jalan keluar gitu. Jadi karena mungkin satu generasi ini udah puluhan tahun melakukan tindakan kejahatan korupsi ini kan, jadi mereka merasa nyaman dan mereka cukup mengerti cara-cara mengamankan permainan itu. Jadi saya pribadi meyakini bahwa AKBP Bintoro itu ada menerima uang. Bahwa kemudian jumlahnya itu dibantah, itu soal lain. Itu artinya yang pertama itu menjadi hak dia untuk membantah itu. Lalu yang berikutnya adalah ya itu menjadi kewenangan dari pihak Propam nanti untuk memperdalam kasus itu. Tetapi rasanya tidak mungkin ujuk-ujuk orang melakukan tuntutan tanpa adanya substansi yang benar, tanpa adanya perbuatan material yang dialami oleh mereka. Rasanya itu terlalu fatal untuk memfitnah, apalagi misalnya yang difitnah itu adalah anggota kepolisian. Tidak mungkin, pasti itu karena ada deal-dealnya, karena ada. Jadi ya pihak Propam supaya betul-betul menindak orang-orang yang terlibat di dalam permainan korupsi ini. Karena di dalam gugatan itu paling tidak kami tadi sempat melihat sebentar ada 4 orang anggota kepolisian itu ya yang terlibat di dalamnya. Nah, saya mau katakan bahwa kebanyakan sebetulnya peristiwa-peristiwa korupsi seperti ini itu tidak dilakukan sendiri. Tidak mungkin juga dilakukan sendiri. Bahwa dalam kasus Polres Jakarta Selatan ini, justru inisiatif pengungkapan atau justru inisiatif memindahkan AKBP Bintoro itu dari Kapolresnya, oke, itu kita sangat berterima kasih. Tapi umumnya yang kita lihat, dan karena kita ini juga praktisi, kita sering sekali mendapatkan tekanan seperti itu, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang seperti itu supaya kita memberikan uang. Kita sering, dan kita paham itu. Tidak mungkin, karena memang keputusan kan di tangan atasan, atau paling tidak keputusan itu tidak bisa di tangan seorang AKBP Bintoro sendiri misalnya, atau dalam kasus-kasus lain, karena itu kan memerlukan gelar perkara. Seperti itu. Jadi memang biasanya tindakan korupsi ini ya berjamaah, bersama-sama. Dan kami mau sampaikan bahwa tindakan korupsi seperti ini bukan hanya di institusi kepolisian, ya, di kejaksaan pun itu terjadi, di pengadilan bahkan itu terjadi, ya. Bahkan yang lebih tragisnya adalah lembaga yang
pernah kita sanjung-sanjung, yaitu KPK. Kita dulu merasa dengan adanya KPK, mungkin korupsi di negara kita ini semakin berkurang, tapi cilakanya justru para komisioner KPK itu melakukan tindakan korupsi. Penyidik KPK itu menerima uang korupsi. Terus kita mau bilang apa lagi? Kita sepertinya sudah speechless. Kita nggak bisa bicara apa lagi. Karena korupsi itu menggurita, masuk ke semua lini. Ya, apakah karena gaji kurang? Kalau saya mengatakan tidak. Bukan karena gaji kecil, tetapi justru karena orang biasa bermain uang dengan biasa orang memegang uang banyak, pola hidupnya pun mungkin menjadi naik, terjadilah hedonisme. Nah, karena tindakan-tindakan hedonisme inilah, maka biasanya orang gelap mata, para pejabat itu gelap mata, pemilik otoritas itu gelap mata. Lalu dengan gampang kan dia mendapatkan uang, dia beranggapan hari ini uang itu dihabiskan dengan hidup berpoya-poya, besok dia akan mendapatkan lagi. Karena memang yang namanya perkara kan tidak pernah berkurang. Dimanapun itu, yang namanya kejahatan akan tetap banyak. Jadi artinya kejahatan akan tetap, perkara akan tetap datang, perkara akan tetap banyak. Jadi kami melihat bahwa justru pola hidup hedonisme ini yang membuat karakter mereka menjadi jahat, ya, keinginan mereka untuk menyalahgunakan kewenangan yang ada pada mereka itu justru karena pola hidup hedonisme mereka, bukan karena gaji kecil. Kadang-kadang kita justru pesimis, justru sedih, bukan pesimis, sedih kalau mendengar ada guru honor yang bisa bertahun-tahun sabar dia bekerja dan tidak pernah diangkat menjadi pegawai negeri dengan gaji 600.000 satu bulan, 700.000 satu bulan. Kebayang nggak kita kalau kita mendengar ada pejabat di Jakarta ini yang mungkin satu hari bisa menghabiskan uang 20 juta, 30 juta. Kebayang nggak kita bagaimana kontrasnya kehidupan orang yang bisa meniti hidupnya dengan uang yang sedikit dan orang yang hedonisme yang tidak pernah cukup seberapapun uang yang dia punya karena kerakusannya. Jadi kami melihat peristiwa ini salah satu saja sebetulnya yang terjadi sekarang ini, yang menimpa kasus AKBP Bintoro ini sebetulnya salah satu saja dari beberapa ratus atau mungkin ribuan kasus yang sudah terjadi di negara kita ini. Jadi apa yang mau kita katakan sekarang? Kita sendiri bingung. Rasanya untuk bermimpi saja adanya pengurangan korupsi itu tidak mungkin. Bayangkan, jangankan untuk yang realita, untuk bermimpi saja itu rasanya kecil kemungkinan. Jadi memang bangsa kita ini sudah sangat jauh dan jatuh, terpuruk dalam hal tindak pidana korupsi. Jadi harapan kita hanya ya kalau bapak-bapak yang sekarang ada di jabatan-jabatan tertentu, cobalah kuasailah diri untuk bisa menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan. Terima kasih.